Saya pikir saya sepakat lah bahwa memang calon tunggal ini bukan membawa kemajuan kepada demokrasi. Kita juga merasakan gitu ya bahwa calon tunggal ini justru semakin menurunkan gitu ya demokrasi yang kita harapkan sebenarnya bisa semakin mengarah kepada substansi gitu ya. Dan tentu ini bukan hanya persoalan gimana penyelenggaranya, tentu faktornya juga sangat besar ya. Bagaimana penyelenggara juga harus punya upaya-upaya yang selalu ini kan diharapkan kepada penyelenggara upaya harus lebih besar gitu ya dalam rangka untuk mencegah terjadinya calon tunggal. Akan tetapi bukan hanya persoalan bagaimana perannya penyelenggara pemilu KPU dalam kaitan dengan mencegah eh, terjadinya calon tunggal, tetapi banyak faktor-faktor yang tentu tadi sudah disampaikan oleh Mbak Titi dan Pak Amir ya, bagaimana peran partai politik gitu ya terhadap kaderisasi gitu ya. Kaderisasi yang dia sebagai fungsinya itu kemudian bisa memiliki kader-kader yang bisa dicalonkan dan kemudian juga eh, menghargai gitu ya, menghargai bagaimana otonomi daerah ini bisa juga diperkuat. Bukan justru semua urusan yang berkaitan dengan pemilu, apakah itu pemilu legislatif, tetapi juga pemilu yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah, semua harus diputuskan di pusat, gitu ya. Nah, ini kan tercermin bagaimana persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh para calon, gitu ya. Nah, ini pada akhirnya membuat tawar-menawar yang terkait dengan pencalonan ini menjadi hal yang kemudian diselesaikan di tingkat pusat. Apakah kemudian ini arahnya kepada koalisi yang ingin mengambil semua partai politik gitu ya, atau kemudian eh, terjadi konflik yang lebih lebih tajam sehingga ini terbawa-bawa kepada penyelenggara pemilu. Ah, ini terjadi gitu ya. Bukan hanya persoalan calon tunggal ini juga dikaitkan dengan bagaimana konflik di partai politik, tetapi ini juga menjadi PR besar ya, pekerjaan besar bagi penyelenggara pemilu ketika sudah tercium gitu ya. Ini arahnya akan terjadi calon tunggal gitu ya. Nah, ini akan mengalami berbagai problem gitu ya di dalam proses pencalonannya. Nah, ini mungkin sebagai pengantar gitu ya. Saya coba juga untuk menampilkan beberapa data ini supaya kita semua merasa khawatir dengan calon tunggal. Saya coba share screen ya, Mas. Sudah terlihat, Bu. Kelihatan ya. Sudah terlihat. Ya, ini kalau ini saya pikir saya skip aja ya supaya karena sudah disampaikan sangat banyak gitu ya. Dan ya, saya pikir ke parpol kini mengalami semacam kebuntuan dari menjalankan fungsinya ya, walaupun dengan cara yang berbeda. Pak Amir menyampaikan juga ini semua eh, persoalan-persoalan ini tentunya kita harapkan bisa bisa dilakukan apabila kita memiliki partai yang betul-betul bisa menjalankan fungsinya, baik dari segi rekrutmen politik, gitu ya, kaderisasi dan juga fungsi yang berkaitan dengan pendidikan politik. Nah, problem sebenarnya kalau saya melihat ya dari sisi penyelenggaraan pilkada gitu ya. Saya lihat ini ada tadi juga ada disampaikan Mbak Titi adanya peningkatan ya dari ambang batas pilkada yang sebelum 2015 gitu ya. Ini kemudian menjadi eh, lebih tinggi gitu ya. 20% untuk kursi dan 25% untuk akumulasi perolehan suara. Nah, ini yang tentunya akan membangun gitu ya upaya yang sangat sulit bagi penyelenggara bagi apa ya bagi para parpol gitu ya yang kemudian
tidak memiliki banyak kursi dan juga perolehan suaranya juga tidak bisa masuk ke lembaga perwakilan. Nah, ini yang tentunya, padahal kalau kita harapkan ini tidak tinggi seperti ini, kita berharap tentu akan banyak calon-calon yang bisa muncul. Artinya ada pilihan-pilihan yang tentunya diharapkan bisa menjadi pilihan para pemilih. Nah, Bu Evi, ini mungkin saya bisa pikir, diperbesar slide-nya, Bu. Di slide view biar kita bisa lebih jelas. oke, ini ya, kita bisa. Ya, terima kasih, Bu. Ya, nah, jadi ini juga membuat ya keharusan ini menjadi membatasi ya ruang gerak parpol dalam jumlah kursinya yang kemudian tidak memenuhi ambang batas minimal. Nah, oleh karena itu konflik ini kemudian bisa terbawa sampai kepada saat pencalonan. Nah, pada saat pendaftaran ini sering sekali adanya pernah terjadi ya ditemukan adanya rekomendasi dari DPP itu yang dikeluarkan kepada kedua calon gitu ya. Kalau biasanya ini kan kalau udah potensi calon tunggal ini biasanya hanya ada dua gitu ya, yang kemungkinan eh, ini yang realnya nih, bukan yang palsunya seperti yang Pak Amir tadi sampaikan ya, yang realnya itu. Ini akan terjadi gitu ya. Tarik menariknya itu dengan misalnya satu partai bisa mengeluarkan rekomendasi itu kepada dua orang gitu ya dan pada waktu yang berbeda dan kemudian ketika didaftarkan ini akan terlihat nantinya bahwa ada upaya-upaya untuk mensabotase gitu ya, ada upaya untuk mencoba mensabotase calon yang kemungkinan kalau dia bisa membawa satu partai lagi gitu ya untuk bergabung dalam koalisinya maka tidak akan terjadi eh, calon tunggal. Nah, ini yang sering sekali dilakukan. Nah, ini tentu bukan bukan permainan yang dibuat oleh daerah, tetapi inilah yang dilakukan, yang terjadi gitu ya di beberapa pilkada yang berupaya untuk menjadikan ini calon tunggal gitu ya di pilkadanya dan juga mungkin terjadi di beberapa daerah yang berhasil ya berhasil kemudian menjadi calon tunggal dalam proses pasca penundaan ya, pendaftaran pasca penundaan. Nah, inilah yang saya pikir apa yang tadi disimpulkan oleh Mbak Titi dan Mas Amir gitu ya, itu memang sudah sangat terang benderang gitu ya. Lantas kita eh, pertanyaannya mau kemana gitu ya eh, pilkada ini dengan calon tunggal ini di bawah. Nah, kalau saya berpikir ya kita tentu ini perlu menjadi evaluasi gitu ya. Bagaimana kemudian eh, pilkada-pilkada yang ke depan ini, saya khawatir juga kekhawatiran Mbak Titi. Saya rasakan juga, saya merasa khawatir bahwa pilkada serentak gitu ya, pilkada serentak di 37 provinsi dan 415 kabupaten dan 39 kota tersebut, ini sangat terasa akan munculnya semakin meningkat calon-calon tunggal gitu ya. Nah, inilah yang saya pikir kita perlu gitu ya menjadi warning kita bahwa dari sejak 2015 sampai kemudian di 2020 ini peningkatannya cukup signifikan gitu ya dan sangat mengkhawatirkan ternyata calon-calon yang muncul gitu ya dan menang ini adalah petahana. Kita bisa lihat dari data-data ini ya 2017 juga begitu gitu ya. Kemudian 2018 semua petahana itu anak bupati petahana dan kemudian juga eh, satu-satunya ini ya yang kasusnya khusus ini ya berbeda itu adalah di Makassar kalah karena justru pada waktu di Makassar ini petahananya didiskualifikasi ya pencalonannya karena
adanya putusan tata usaha negara, pengadilan tata usaha negara. Nah, ini kemudian di 2020 ini bisa kita lihat seluruh petahana memenangkan gitu ya, kecuali yang di eh, Pematang Siantar gitu ya, karena tidak ada ininya ya. Nah, kita melihat bahwa ya secara prinsip ya pemilihan dengan mekanisme pasangan calon tunggal melawan kotak kosong ini gitu ya tidak memberikan kompetisi gitu ya di level daerah. Padahal kita tahu betul yang namanya pemilu, namanya kontestasi pemilu ini harus ada lawan gitu ya. Tapi dengan putusan MK kemudian kita eh, harus bisa menjalankan pilkada dengan calon tunggal. Walaupun menurut saya ini harus perlu dievaluasi gitu ya. Dan juga kita berharap ya eh, pilkada ini juga bisa berfungsi untuk mengkontestasikan ya ide-ide program-program dari calon pemimpin ya. Dan ini kan tidak bisa terjadi gitu ya. Karena apa? Karena kontestasi terhadap program itu tidak bisa berjalan akibat dari tidak punya lawan. Nah, apalagi kemudian dalam proses pilkadanya sendiri gitu ya, itu kita tidak tidak eh, bisa melihat adanya eh, pesaing gitu ya. Nah, ini tentu akan menutup gitu ya pilihan ya, mengurangi pilihan untuk pemilih dalam memilih pemimpinnya dan apalagi tentu ketika eh, yang dipilih adalah kota kosong dan kemudian pemilunya akan dilanjutkan pada pilkada yang berikutnya, ini tentu akan sangat merugikan gitu ya. Apalagi penyelenggaraan pemilu, pilkada gitu ya. Ini kan sudah diselenggarakan dengan biaya yang cukup besar. Gitu. Apakah kita tidak melihat bahwa ketika kita sudah menyelenggarakan pilkadanya dengan begitu biaya yang cukup besar, kemudian kita tidak menghasilkan pemimpin gitu ya, pemimpin dari produk pilkada tersebut. Nah, malah kemudian akan diulang kembali dengan biaya yang cukup besar juga dan kemudian daerah tersebut akan dipimpin oleh eh, pejabat gitu, bukan eh, pemimpin yang dipilih gitu ya. Nah, ini tentu mengapa ya mengurangi adanya kompetisi sangat buruk bagi demokrasi ya, menurunkan partisipasi pemilih. Nah, biasanya kalau sudah calon tunggal, walaupun kadang kelihatan tidak terjadi banyak penurunan gitu ya, tetapi kan eh, ini terkesan partisipasi yang pemilih yang hadir di TPS ini seakan-akan tidak punya pilihan lain gitu ya. Nah, peluang ini juga akan menimbulkan terjadinya potensi praktik korupsi ya atau penyalahgunaan kekuasaan sebagaimana yang kita lihat juga ya karena akan menimbulkan adanya mahar dan transaksional kemudian juga ini akan memberikan eh, proses pencalonan ataupun pilkada ini berbuntut belakangan nantinya akan ada eh, balas budi ya gitu ya untuk terkait dengan apa yang sudah diterimanya. Nah, tentu akan menimbulkan kurangnya akuntabilitas ya dan menyebabkan berbagai ketidakpuasan masyarakat serta ini akan merusak azas keterwakilan. Nah, saya melihat gitu ya karena mungkin ini sudah tahapan sudah berjalan berbagai eh, langkah yang perlu dilakukan ya apakah itu melalui GR undang-undang atau melalui peraturan KPU gitu ya. Nah, kita berharap adanya tawaran ini ya, memberikan tawaran kebijakan untuk ke depan gitu ya. Bagaimana kita bisa melawan terjadinya calon tunggal
Itu salah satu adalah mempermudah proses pendaftaran melalui pengurangan ambang batas pencalonan. Sudah pernah dilakukan gitu ya pada eh, pengaturan sebelumnya, yaitu ambang batas yang 15% gitu ya. 10 atau 15% itu menjadi yang lebih moderat untuk kemudian bisa mengangkat jumlah calon yang eh, akan maju ke dalam pilkada. Saya pikir ini akan lebih memudahkan gitu. Belum kemudian juga mempermudah proses pendaftaran melalui jalur independen, gitu ya. Jalur independen yang juga rentangnya 6,5% sampai 10% gitu ya dari eh, setiap daerah sesuai dengan jumlah penduduknya. Nah ini juga memberikan apa ya potensi apa kontribusi gitu ya, memberikan kontribusi terhadap semakin sulitnya gitu ya ada tokoh-tokoh yang akan muncul untuk eh, berkompetisi di dalam pilkada. Nah, karena terlalu sulit dan terlalu tingginya persyaratan-persyaratan yang dibuat, atau mungkin ya, kalau saya mencurigai ini memang disengaja untuk mengurangi gitu ya, mengurangi calon-calon dan semakin memperkuat eh, kekuatan sentralistik dari partai politik di tingkat pusat dalam mengatur pemilihan kepala daerah dan ini tentu akan berimbas kepada semakin melemahnya otonomi daerah gitu ya. Karena apapun yang kemudian eh, berkaitan dengan partai politik gitu ya, tentu semuanya ada di eh, DPP gitu ya, di pusat gitu ya, keputusan semuanya ada di pusat. Nah, peluang kita untuk mendapatkan pemimpin yang berbeda di luar dari partai politik juga semakin sulit karena tingginya gitu ya persentase persyaratan minimal yang harus dipenuhi untuk menjadi calon perseorangan. Bahwa kemudian putusan MK yang terakhir gitu ya itu sudah memberikan ruang bagi calon perseorangan apabila ada potensi terjadinya calon tunggal di masa penundaan pendaftaran gitu ya. Kemudian ini tentunya perlu dipersiapkan oleh KPU gitu ya sesegera mungkin karena mengingat calon perseorangan ini juga kan harus melalui suatu proses yang didahului gitu ya sebelum pendaftaran sudah ada beberapa bulan sebelumnya itu harus sudah melalui proses penyerahan dukungan, kemudian ada verifikasi administrasi, verifikasi faktual, dan sampai kepada terpenuhi atau tidak terpenuhinya syarat untuk maju, untuk mendapatkan tiket mendaftar di pencalonan. Nah, ketika misalnya ada beberapa calon perseorangan yang kemudian tadinya tidak memenuhi syarat, kemudian harus bisa mendaftar kembali. Nah, ini bagaimana proses pendaftaran yang bisa diikuti oleh calon perseorangan. Tentu ini perlu pengaturan yang lebih jelas gitu ya. Kemudian membuat sebuah konstruksi hukum yang berisi aturan menyeluruh kepada kotak kosong jika kontestasi pasangan calon tunggal ini tetap dipertahankan. Nah, ini penting sekali ya, karena saya melihat eh, bahwa peraturan KPU yang terkait dengan calon tunggal, jadi sejak di pemilu pilkada di 2015, 2017, 2018, dan 2020, ini menggunakan peraturan KPU yang berdiri sendiri, yang berbeda dengan pilkada pencalonan untuk pencalonan yang lainnya gitu ya. Jadi kalau satu daerah itu sudah terjadi kondisi calon tunggal, maka kemudian aturan yang digunakan oleh eh, KPU provinsi maupun KPU kabupaten kota itu adalah peraturan KPU yang berbeda gitu ya dengan peraturan KPU yang ada. Nah, untuk khusus di Pilkada 2024 ini gitu ya, saya melihat bahwa telah terjadi satu penggabungan gitu ya antara aturan yang berkaitan dengan pilkada pencalon baik itu pencalonan
yang lebih dari satu gitu ya, itu dimuat juga dalam satu peraturan KPU. Akan tetapi gitu ya, yang dimuat itu hanya masih soal kondisi ya, bagaimana kondisi apabila itu terjadi terjadi pilkada dengan calon tunggal. Nah, sayangnya belum memuat gitu ya, belum memuat eh, apa yang berkaitan dengan eh, pengaturan-pengaturan di dalam eh, pilkada dengan calon tunggal tersebut. Nah, itu misalnya di pemilu pilkada 2015, 2017, 2018, dan 2020 ini memuat bukan hanya soal kondisi yang menyebabkan satu pasangan calon, tetapi juga ada kampanye dengan salah satu pasangan calon, norma NSPK-nya, norma standar prosedur dan kebutuhan pengadaan dan pendistribusian logistik, dana kampanye, pemungutan dan penghitungan suara terkait dengan tata caranya, belum lagi rekapitulasi, formulir, dan penundaan hari dan tanggal pemungutan suara yang tentunya berkaitan dengan hasil dari pilkada dengan satu calon tunggal tersebut. Nah, aturan-aturan inilah yang kemudian yang selama ini ada dalam peraturan KPU yang tersendiri, ini kemudian eh, di, ditiadakan dan dimuat hanya pasal yang tercantum dalam PKPU 8 tahun 2024, yaitu terkait tentang kondisi eh, yang memenuhi syarat untuk menjadi calon tunggal saja. Nah, ini tentu sangat penting gitu ya bagi eh, penyelenggaraan pilkada ke depan gitu ya, hal-hal yang berkaitan dengan calon tunggal ini yang mengikuti gitu ya, mengikuti tahapan yang mengikuti calon tunggal ini tentunya perlu pengaturan yang lebih lanjut. Nah, karena saya lihat belum belum ya, mungkin apakah saya salah gitu ya, pantauan terkait dengan peraturan KPU-nya sendiri belum disiapkan dengan baik ya, belum apa ya, merangkum semua tahapan-tahapan yang akan dilalui pada tahapan pilkada dengan calon tunggal. Nah, ini tentu perlu persiapan ya, perlu diatur lebih lanjut. Mungkin saya menduga ini akan diatur dalam peraturan KPU yang terpisah-pisah, misalnya dana kampanye dimasukkan dalam dana kampanye. Nah, ini saya pikir tentu akan lebih menyulitkan bagi penyelenggara gitu ya, karena eh, mestinya apabila kondisinya terpenuhi gitu ya, seluruh pengaturan yang berkaitan dengan tahapan calon tunggal tersebut ini sudah harus eh, keluar karena ini sudah waktunya sudah akan mendekati gitu ya untuk pendaftaran, dan kita berharap sudah di depan ini ya, kita berharap tentunya pengaturan tersebut sudah dipersiapkan dengan baik gitu ya. Nah, sehingga eh, semua penyelenggara pilkada ini sudah akan bisa mengantisipasi gitu ya, apa yang kemudian kemungkinan akan menjadi persoalan, atau kemudian bisa mencegah hal-hal yang kemudian bisa berpotensi mengganggu tahapan pencalonan pilkada ini. Nah, selanjutnya ya rekomendasi yang kita harapkan bisa eh, mungkin dilakukan dalam pilkada ke depan ini, ya saya juga ini menangkap juga kegelisahannya Mbak Titi gitu ya, bahwa boleh saja pengaturan terkait dengan kampanye gitu ya, kampanye si kotak kosong gitu ya. Saya juga melihat seperti itu. Kalau misalnya kotak kosong dianggap sebagai eh, lawan gitu ya, tentunya kompetisi ini juga harus fair, mengingat ya, mengingat yang di eh, jaring itu adalah suara rakyat. Nah, oleh karena itu tentunya pemilih juga harus punya gitu ya pilihan-pilihan. Kalau dia dianggap sebagai salah satu pilihan, maka mereka yang tidak eh, akan memilih calon yang ada tentunya punya peluang juga harus difasilitasi gitu ya untuk bisa mengkampanyekan
kepada masyarakat untuk memilih eh, kotak kosong. Saya setuju bahwa hal ini bisa dilakukan, ya, apa yang disampaikan oleh Mbak Titi tadi gitu ya. Ini bisa juga dilakukan bila bila kemudian ini dikhawatirkan gitu ya akan membuat penyelenggara pemilu dicurigai gitu ya atau bisa terlihat tidak independen. Tentu ada hal-hal ya bisa dilakukan, misalnya menyerahkan ataupun bisa mengakreditasi gitu ya lembaga-lembaga yang ada di daerah yang kemudian bisa melakukan dan difasilitasi melalui kampanyenya. Nah, ini tentu perlu diatur ya, membuat aturan yang berkaitan dengan ini agar kemudian semua proses baik itu di pencalonan maupun di dalam kampanye itu bisa berjalan tertib gitu ya. Dan semua pihak juga bisa saling menghormati. Nah, yang berikutnya adalah mendorong untuk melakukan GR gitu ya. Kalau saya sih melihatnya eh, membenarkan calon tunggal dengan melihat eh, kemenangan yang didapat oleh petahana. Saya melihat ini tentunya merupakan jalan pintas, jalan tol yang ingin didapat oleh mereka yang kemudian eh, mudah ya jalan tol dan mudah untuk mendapatkan kekuasaan. Nah, saya pikir ini yang harus dilakukan adalah melalui GR ya, Undang-Undang Pilkada, agar kita bisa eh, menghentikan gitu ya. Kalau tidak bisa mengurangi, tentu kita ingin menghentikan kontestasi dalam pemilu yang menggunakan calon tunggal ini. Nah, inilah eh, apakah pasal-pasal yang memberikan peluang calon tunggal ini yang kita GR gitu ya, agar kemudian menutup peluang untuk terjadinya eh, calon tunggal. Seperti misalnya ambang batas gitu ya, baik itu untuk partai politik dalam mencalonkan maupun ambang batas untuk calon perseorangan. Sehingga akan menutup mengurangi potensi terjadinya calon tunggal. Nah, itu juga kemudian merumuskan ya regulasi yang terkait dengan implikasi politis ketika kotak kosong memenangkan kontestasi ini. Nah, tentu kita berharap apabila calon tunggalnya juga eh, terpilih ya menang gitu ya, ini semuanya sudah menang dan ini menjadi satu hal yang kemudian bisa memberikan kemudahan-kemudahan gitu ya. Eh, kita harapkan juga ini bisa eh, mendapatkan perbaikan-perbaikan ke depannya. Nah, ini yang mungkin yang saya eh, harapkan ya bagaimana kita bisa melawan calon tunggal. Salah satunya adalah mencoba mengurangi ambang batas eh, pencalonan, baik itu pencalonan partai politik maupun pencalonan dari calon perseorangan.